Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Jogin Official. Di video kali ini, kita akan ngebahas topik yang penting banget nih dalam akuntansi manajemen. Apa itu? Nah, itu adalah konsep dan klasifikasi biaya. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan apa sih itu konsep dan klasifikasi biaya? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebaiknya kita kenalan dulu nih. Saya Ayu Cynthia yang bakal nemenin kalian untuk belajar lebih lanjut terkait topik kali ini. Eits, tapi saya tidak sendirian loh. Ada 3 rekan saya yang bakal ngebantu kalian untuk memahami lebih lanjut supaya kalian bisa mengerti terkait topik kali ini. Siapa aja sih mereka? Ya, mereka adalah Andika, Putri, dan Rahma. Jadi, kalian bisa pasang posisi nyaman nih untuk kita mulai perjalanan melihat video ini. Berbicara mengenai biaya, teman-teman semua pasti sudah tidak asing bukan mendengar kata ini? Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa definisi dari biaya itu? Biaya secara umum didefinisikan sebagai nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu untuk memperoleh barang atau jasa yang akan mendukung operasi atau tujuan tertentu. Biaya ini mencakup berbagai elemen, mulai dari biaya operasi, distribusi, hingga biaya administrasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau bisnis. Dalam konteks akuntansi, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diukur dalam bentuk uang yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya yang akan memberikan manfaat bagi bisnis atau individu dalam periode tertentu. Biaya sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan perilakunya. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi-variabel. Pemahaman mengenai klasifikasi biaya berdasarkan perilaku sangat penting dalam berbagai aktivitas bisnis, contohnya seperti perencanaan produksi. Perusahaan dapat menentukan tingkat yang optimal dengan mempertimbangkan hubungan antara volume produksi dan total biaya. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Informasi mengenai perilaku biaya dapat digunakan untuk mengambil keputusan, misalnya dalam menentukan harga jual produk, memilih metode produksi, atau melakukan ekspansi bisnis. Dan yang terakhir adalah pengendalian biaya. Dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap, perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya yang efektif. Di sini saya akan membahas biaya tetap. Nah, biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai total jumlah secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi, pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Pada biaya tetap terdapat 2 metode. Yang pertama, committed fixed cost. Apa sih itu? Nah, itu adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Contohnya yaitu biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Selanjutnya yang kedua yaitu discretionary fixed cost. Nah, itu adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran serta berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Nah, contohnya yaitu biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Untuk contoh soalnya sendiri, teman-teman bisa lihat nih yang ada di layar kalian ya. Untuk cara menjawabnya, teman-teman bisa mengikuti rumus yang kami berikan di layar kalian. Tidak hanya biaya tetap, di sini saya akan membahas biaya variabel. Apa sih itu? Nah, biaya variabel. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni Fanataba. Nah, di sini materi selanjutnya yang akan saya bawa yaitu klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Nah, ini dibagi menjadi 2, yang pertama biaya produksi dan biaya pemasaran. Nah, yang pertama, biaya produksi. Menurut Supriyono tahun 2000, biaya produksi adalah meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel.
Menurut Garrison dan Noren tahun 2006, mereka mengemukakan bahwa kebanyakan perusahaan manufaktur membagi biaya produksi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tak langsung, indirect material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan, sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Bahan baku tak langsung adalah bahan baku mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Yang berikutnya, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung atau direct labor mencakup semua karyawan yang berkontribusi langsung terhadap pembuatan produk atau penyediaan layanan. Ini termasuk operator mesin, pekerjaan di jalur perakitan, dan staf layanan seperti pengacara atau konsultan. Yang berikut adalah overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan elemen biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari berbagai macam biaya, dan semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau kreativitas lain dalam upaya perusahaan untuk merealisasikan pendapatan. Menurut Harnanto 2017. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, sebuah perusahaan roti memproduksi 10.000 buah roti setiap bulan. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta, biaya overhead pabrik sebesar 2 juta. Untuk pertanyaannya, yang pertama, hitunglah total biaya produksi per bulan, berapa biaya produksi untuk setiap roti, dan jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 20% dari biaya produksi, berapa harga jual per roti yang harus ditetapkan. Penyelesaian yang pertama, total biaya produksi. Untuk rumusnya sendiri, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik sama dengan 5 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, yang berikutnya biaya produksi per roti. Nah, untuk rumusnya total biaya produksi dibagi dengan jumlah roti. Nah, 10 juta dibagi dengan 10.000 roti sama dengan 1.000 roti. Yang ketiga, harga jual per roti. Untuk rumusnya, biaya produksi per roti dikali dalam kurung 1 ditambah presentasi keuntungan tutup kurung sama dengan 1.000 roti dikali dalam kurung 1 ditambah 20% sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah di 1,2 sama dengan 1.200. Nah, jadi harga jual per roti yang harus ditetapkan adalah 1.200. Baik, selanjutnya yang kedua ada biaya pemasaran. Menurut Muhammad Munandar tahun 2007, anggaran biaya pemasaran ialah budget yang merencanakan secara sistematis lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Sedangkan biaya pemasaran ialah semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan bagian pemasaran menurut Muhammad Munandar tahun 2007. Dengan demikian, dalam arti luas biaya pemasaran tidak hanya meliputi biaya penjualan saja, tetapi termasuk di dalamnya biaya advertensi, biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya kredit dan penagihan, dan biaya akuntansi pemasaran. Nah, berikutnya pengelolaan biaya pemasaran. Menurut Mulyadi tahun 2012, berdasarkan fungsi pemasaran, biaya pemasaran digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan. Biaya fungsi penjualan terdiri dari gaji karyawan bagian penjualan, biaya depresiasi kantor, biaya sewa kantor. Yang kedua, biaya advertensi. Biaya fungsi advertensi terdiri dari gaji karyawan bagian
pembayaran, biaya promosi, biaya contoh atau cost of sampah. Berikutnya biaya pergudangan. Biaya fungsi pergudangan terdiri dari gaji karyawan bagian gudang, biaya depresiasi gudang, dan biaya sewa gudang. Fungsi pembungkusan dan pembiayaan dan pengiriman terdiri dari biaya karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan untuk pembungkus, biaya pengirim, biaya depresiasi kendaraan, biaya operasi kendaraan. Berikutnya, fungsi kredit dan penagihan. Biaya fungsi kredit dan penagihan terdiri dari gaji karyawan, bagian penagihan, kerugian, penghapusan piutang, serta potongan tunai. Yang berikutnya atau yang terakhir, fungsi akuntansi pemasaran. Biaya fungsi pemasaran terdiri dari gaji karyawan, bagian akuntansi pemasaran, dan biaya kotor. Contoh soal. Nah, PT Maju Jaya adalah perusahaan yang memproduksi minuman ringan. Perusahaan ini mengalokasikan anggaran pemasaran sebesar 100 juta per bulan. Nah, rincian pengeluarannya adalah sebagai berikut. Iklan televisi sebesar 50 juta, promosi di media sosial sebesar 20 juta, sponsorship acara olahraga sebesar 15 juta, gaji tenaga penjualan sebesar 15 juta. Pertanyaannya, teman-teman, di sini ada dua. Yang pertama, berapa persentase anggaran yang dialokasikan untuk iklan televisi? Dan pertanyaan kedua yaitu, jika perusahaan ingin meningkatkan anggaran promosi di media sosial menjadi 30% dari total anggaran, berapakah rupiah yang harus ditambah? Nah, teman-teman, untuk penyelesaiannya, yang pertama di sini persentase anggaran untuk iklan televisi sama dengan 50 juta dibagi dengan 100 juta dikali dengan 100% ya sama dengan 50%. Nah, yang kedua di sini 30% dari total anggaran sama dengan 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta di 30 juta. Nah, teman-teman, jadi tambahan anggaran untuk promosi di media sosial adalah sebesar 30 juta dikurang dengan 20 juta yaitu 10 juta. Baik, sekian materi dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zulaika Rahma yang akan membawakan topik mengenai klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produksi. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produksi ini adalah cara penting untuk memahami bagaimana biaya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produksi, terdapat dua kategori biaya produksi, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yuk, mari kita bahas apa itu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Yang pertama, kita akan membahas biaya langsung. Menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya yang berjudul Cost Management, Accounting and Control pada tahun 2009, biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan produksi suatu produk atau layanan, yang artinya biaya ini langsung dihubungkan dengan suatu produk tertentu. Ada beberapa contoh umum dari biaya langsung. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah semua biaya bahan yang secara fisik menjadi bagian dari suatu produk jadi. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang secara langsung terlibat dalam pembuatan suatu produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya tidak langsung. Berbeda dengan biaya langsung, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa langsung dihubungkan dengan satu produk tertentu, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Garrison, Noren, dan Brewer dalam buku yang berjudul Managerial Accounting pada tahun 2018. Biaya tidak langsung adalah biaya yang diperlukan dalam operasional produksi, namun tidak bisa diidentifikasi langsung dengan satu unit produk tertentu.
Ada beberapa contoh umum dari biaya tidak langsung. Yang pertama yaitu biaya bahan baku tidak langsung. Ini adalah biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak menjadi bagian utama dari produk. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini mencakup gaji atau upah untuk staf yang mendukung proses produksi tetapi tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini mencakup pengeluaran yaitu seperti listrik, sewa gedung, dan juga depresiasi alat produksi. Di sini terdapat contoh soal pada PT Maju Bersama yang merupakan perusahaan yang memproduksi meja kayu. Untuk setiap meja, perusahaan membutuhkan bahan baku kayu, paku, dan juga cat. Selain itu, perusahaan juga membayar gaji karyawan yang mengerjakan pembuatan meja. Dan pada setiap bulannya, PT Maju Bersama menyewa gudang untuk penyimpanan bahan baku dan membayar listrik untuk penerangan dan juga mesin di pabrik. Untuk rincian biaya per bulannya, kayu untuk produksi meja sebesar 10 juta rupiah, kemudian paku dan cat sebesar 2 juta rupiah, gaji karyawan yang bekerja langsung pada pembuatan meja sebesar 5 juta rupiah, sewa gudang sebesar 3 juta rupiah, dan biaya listrik untuk penerangan serta mesin sebesar 1,5 juta rupiah. Pada contoh soal ini, diminta untuk menghitung total biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan dan juga total biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk menghitung total biaya langsung yang dikeluarkan oleh PT Maju Bersama, kita perlu menjumlahkan biaya-biaya langsung yang termasuk di dalam PT Maju Bersama. Yang pertama itu ada kayu sebesar 10 juta rupiah ditambah dengan paku dan cat sebesar 2 juta rupiah dan ditambah dengan gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Sehingga total biaya langsung yang dikeluarkan oleh PT Maju Bersama sebesar 17 juta rupiah. Untuk menghitung total biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh PT Maju Bersama, kita perlu menjumlahkan biaya-biaya tidak langsung yang termasuk di dalamnya, seperti biaya sewa gudang sebesar 3 juta rupiah ditambah dengan biaya listrik sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga total biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh PT Maju Bersama senilai 4.500.000 rupiah.